Halo kawaners, gimana kabarnya? Masih ngarep dapat iko-ikoyan? Masih nungguin mention dari Bang Arif Muhammad? Lah sama kita. Kembali lagi bersama saya Desto O dalam channel Layar Tancap. Channel masa kini akan menemani kalian semua dalam merangkum sebuah film. Dan tidak lupa saya ingatkan kalau konten ini berisikan full spoiler. Tetaplah kalian menonton film aslinya untuk mendapatkan sensasinya. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang lagi-lagi disutradarai oleh Jordan Peele tahun 2017. Emang the best nih si Jordan. Film yang bergenre horor, namun horor yang disajikan berbeda daripada film horor lainnya. Film ini pun banyak mendapat respon positif dari para kritikus film. Jarang loh film-film horor mendapat banyak respon positif dari para kritikus. Ya mungkin dikarenakan film ini bertemakan rasisme. Jadi kalau di dalam cerita ini saya menggunakan bahasa orang berkulit hitam dan orang berkulit putih, sebelumnya saya minta maaf. Tidak bermaksud apa-apa karena saya hanya menjelaskan apa maksud dari film ini. Merdeka. Yaudah gak usah lama-lama lagi, siapkan kuota, wifi tetangga, buka channel Layar Tancap, kemudian check this out, intro dulu. Suatu malam ada seorang pria berkulit hitam yang sedang mencari alamat mengikuti arahan dari pacarnya di telepon. Namun tak lama ada sebuah mobil yang mengikutinya. Ia nampak cemas dan seketika ia segera berbalik arah untuk kabur. Tiba-tiba, ya, pria itu disikap oleh orang yang ada di dalam mobil dan entah mau diapakan. Dan inilah Get Out. Cerita dimulai dari seorang fotografer yang bernama Chris. Ini orangnya. Mungkin dikarenakan profesinya, Chris mendapatkan seorang pacar yang cantik, seorang selebgram, biar kalau minta difoto itu gratis, yang bernama Rossi. Nggak pakai Valentino. Dan ini si Ross. Scene berlanjut kepada si Ross yang sedang menjemput Chris untuk mengajak dia datang ke rumahnya serta berkenalan dengan keluarganya, alias camernya si Chris. Ross pun terlihat seperti pacar yang penyayang dengan mengingatkan Chris agar barang bawaannya tidak ada yang tertinggal, seperti sikat gigi, anduk, wastafel, serta sempak bolongnya. Chris pun nampak senang dengan sikap pacarnya tersebut, namun nampak ada yang mengganjal di hatinya. Kemudian dia bertanya, Do they know I'm black? No. kenapa Chris menanyakan itu? Ya, karena di budaya barat mungkin pacaran berbeda ras itu sangat berpengaruh. Ya kan, si Chris berkulit hitam dan si Ross berkulit putih. Tapi si Ross ini malah kayak santai-santai aja, nggak bilang dulu sama keluarganya kalau pacarnya itu berkulit hitam. Ada apa gerangan kawan? Nanti kita akan tahu jawabannya. Berangkatlah mereka berdua menuju rumahnya Ross. Di perjalanan, Chris menelpon sahabatnya yang bernama Rod. Ini orangnya. Chris meminta tolong kepada Rod untuk menjaga anjing kesayangannya di saat dia pergi. Di situ Rod pun mengingatkan untuk Chris berhati-hati dan Chris nampaknya acuh terhadap peringatan sahabatnya tersebut. Tak jauh dari situ, mobil yang mereka tumpangi menabrak seekor rusa. Chris pun keluar untuk mengecek dan nampaknya ia mendapat firasat buruk atas apa yang akan menimpanya nanti. Singkat cerita, sampailah mereka ke rumah keluarganya Ross. Di saat masuk ke pekarangan rumah, ada seorang tukang kebun yang berkulit hitam menatap ke arah Chris. Kita panggil saja dia Yanto. Tak lama masuklah mereka ke dalam dan di sana sudah ada bapaknya Ross yang bernama Dean. Dan ibunya yang bernama Missy sudah menunggu. Sambutan hangat yang nampaknya terpancar dari keluarga Ross kepada Chris atas kedatangannya dan diajaklah Chris berkeliling rumah untuk sedikit mengetahui latar belakang keluarga Ross. Missy yang seorang psikiater, kakeknya Ross atlet lari maraton 17-an dan adiknya Ross yang seorang dokter. Di saat menuju dapur, di situ ada pelayan dari keluarga Ross, kita panggil saja Yanti, ini orangnya. Dan lagi-lagi berkulit hitam. Lalu muncul keganjilan dari raut wajah Chris. Di situ Dean menjelaskan dan menenangkan Chris bahwa bukan berarti dia memperkerjakan orang berkulit hitam untuk menjadi pembantunya di rumah orang berkulit putih. Ya, maksud dari si Dean ini menjelaskan biar si Chris itu nggak ngerasa kalau
dia dan keluarga itu rasis. Setelah sedikit berbincang-bincang dan berjalan-jalan dengan Dean, Chris lalu diajak untuk berkumpul santai bersama keluarganya. Di situ Missy menanyakan latar belakang keluarga Chris dan dia menjawab bahwa ternyata dia sudah yatim piatu. Sama dong. Dan terungkap juga fakta bahwa Chris itu pecandu rokok berat. Ya sama lah kayak gua. Kemudian dia menyarankan Chris untuk berkonsultasi dengan istrinya dikarenakan si Missy itu bisa menghilangkan candu rokoknya menggunakan hipnotis. Karena dulunya Dean yang dulunya pecandu rokok berat bisa sembuh karena hipnotisnya Missy. Dan inti dari kumpul santai itu adalah Dean mengundang Chris untuk hadir acara keluarga yang diciptakan oleh kakek Ross yang akan segera diadakan dan nampaknya Ross pun lupa akan ada acara itu. Ya speak doang. Malamnya diadakan acara makan malam bersama untuk menyambut pulangnya adiknya Ross yang bernama Jeremy. Nggak pakai teti, ini orangnya. Dan dia nampaknya sosok pria yang sangat ngeselin. Senda gurau pun terjadi, nampak sepertinya mereka sangat menerima kehadiran Chris. Jeremy yang mabuk terbawa suasana dan dia ingin membuat sedikit keributan dengan Chris. Kemudian Missy dengan cepat menghentikannya. Jeremy. Untuk meredakan urat-urat leher pacarnya, kemudian Ross merayu Chris untuk berkimpoi ria. Ini adegan yang ditunggu. Selepas kimpoi, mulut Chris pun asem. Kemudian dia pergi ke teras untuk sekedar melepas rasa asam di mulutnya. Dan tiba-tiba Chris dikagetkan oleh si Yanto yang sedang lari tengah malam sama si Yanti yang lagi centir ria. Tak mau ambil pusing, Chris pun kembali ke dalam untuk kembali tidur. Namun ternyata di situ ada Missy yang mengajaknya mengobrol sebentar. Dan di sini Missy menunjukkan keahliannya yang seorang hipnotis untuk menggunakan cangkir teh yang diaduk-aduk. Chris pun yang sudah terbawa sugesti oleh si Missy seakan-akan dia tenggelam ke dasar kursi yang dia duduki. Singkat cerita, pagi pun tiba. Entah Chris bermimpi atau kejadian semalam itu sungguhan, hanya Chris yang tahu. Untuk menghilangkan kesuntukannya, Chris pun menyempatkan diri untuk melakukan fotografi. Di saat ia ingin memfoto tempat lain, Chris bertemu dengan Yanto kembali. Kemudian Yanto meminta maaf sempat bikin kaget kemarin malam. Dan dia berkata, My exercise. I didn't mean to scare you. Yeah. Yanto, ngapain tengah malam lari? Udah kayak atlet aja. Kayak kakeknya Ross kan? Loh, lanjut. Chris pun bertemu dengan Ross dan dia menyampaikan bahwa dirinya sudah terkena hipnotis oleh Missy, yang dimana ternyata dia sudah tidak tertarik lagi dengan rokok. Dan kemudian dia bertanya kepada Ross atas kejadian yang dialaminya. Semalam apakah hanya mimpi atau itu nyata? Serta menanyakan atas ucapan si Yanto yang menurut Chris menganehkan. Tidak lama kemudian datanglah para tamu undangan. Diajaklah Chris berkeliling untuk bertemu dengan para tamu undangan yang semuanya ternyata berkulit putih. Dan di sini nampaknya mereka memuji Chris yang berkulit hitam dengan sarkas. Is it true? Is it better? Wow. Favor for the past, couple of hundreds of years? But now the pendulum is swung back. Black is in fashion. Chris yang merasakan itu kemudian meminta izin untuk mengambil foto dibandingkan dia harus menemui para tamu undangan yang lainnya. Ya iyalah, ntar dikasih lagi sarkasnya. Selagi Chris mengambil foto, dia melihat ada satu tamu undangan yang ternyata berkulit hitam sama seperti dirinya. Namanya Logan, bukan Wolverine tapi. Chris pun yang antusias lalu mengajaknya mengobrol. Namun ternyata Chris merasakan adanya keanehan dalam diri Logan. Dan benar saja, sampai salam khas orang kulit hitam aja Logan lupa. Goodbye. Dan itu sangat memfukan sekali. Chris pun menuju kamarnya untuk menceritakan apa yang terjadi kepada Rod sahabatnya.
Di saat dia mau menelponnya, ya, ada yang mencabut charger handphonenya sehingga dia tidak bisa menelpon Rod. Datanglah Rose dan terjadi perdebatan sedikit. Don't do that. Don't. Okay. Okay. I'm sorry. It's all good, right? Setelah HP Chris tercharge, kemudian dia langsung menelpon Rod dan menceritakan apa yang terjadi. Seperti perlakuan tamu undangan, serta di saat Chris dihipnotis oleh Ibu Rose dan membenci rokok saat itu juga. Dan Rod pun yang curiga menyarankan kepada Chris agar selalu waspada. Tak lama kemudian Chris dikagetkan oleh Yanti yang sudah berada di kamarnya. Ternyata Yanti menjelaskan kepada Chris atas kejadian yang menimbulkan charge di handphonenya tercabut. Dan lagi-lagi kejadian aneh terjadi. Chris pun bergegas untuk kembali ke acara dan bergabung dengan tamu lainnya. Di tengah obrolan muncul Logan, kemudian Chris pun bertanya. Di saat Logan menjawab, Chris merasa jawaban Logan itu aneh dan tidak masuk akal. Sehingga Chris pun mencoba untuk mendokumentasikannya dengan handphonenya. Secara tidak sengaja, flash di handphone Chris menyala dan tiba-tiba keluarga Rose selaku pelaksana acara merasa tidak enak dan segera mengobati si Logan. Lalu Dean menjelaskan kepada Chris atas apa yang terjadi. Setelah Logan sembuh, kemudian Rose tiba-tiba mengajak Chris keluar agar Chris tidak terlalu merasa bersalah. Sampailah mereka di pinggir danau, Chris pun merasakan banyak hal yang aneh terjadi sehingga dia meminta izin kepada Rose untuk pergi. Namun Rose menolaknya. Dan ternyata benar dugaan Chris. Tanpa dia sadari, di saat Rose mengajaknya pergi, itu hanya untuk mengalihkan perhatiannya. Dan dia sekarang sedang dilelang oleh si Dean kepada para tamu undangan. Dan pria buta yang berhasil memenangkannya. Fuck you. Chris dan Rose kemudian kembali ke rumah. Sesampainya di kamar, kemudian Chris mengirimkan foto Logan dan bertanya kepada Rod. Rod pun segera menelponnya dan menjelaskan apa yang terjadi. Di saat sedang mengobrol, tiba-tiba handphone Chris mati. No. You gonna be a... Hello? Chris? Oh, shit. His battery must have fucking died. Datanglah Rose dan Chris pun mengajaknya untuk segera pergi. Di saat Chris sedang berkemas, tak sengaja dia menemukan sebuah ruangan kecil yang terbuka. Dan di dalamnya terdapat sebuah box yang ternyata... ya, Yanti dan Yanto mantan pacarnya Rose dan mantan pacarnya Rose yang lainnya pun berkulit hitam. Anjing playboy juga ternyata. Loh, kok bisa jadi babunya keluarganya Rose? Nanti ada jawabannya. Di saat Chris ingin pergi, kemudian dia ditahan oleh keluarganya Rose. Dan Rose pun nampak sengaja menghilangkan kunci mobilnya. Tiba-tiba... Rose! Rose, give me those keys! Now, the keys! Oh, be careful, bro. You know I can't give you the keys, right, babe? Mereka semua menunjukkan niat jahatnya kepada Chris. Chris yang tak ada pilihan pun mencoba memaksa untuk keluar. Namun akhirnya, Chris pun yang sudah terhipnotis roboh seketika hanya dengan dentingan cangkir. Scene berganti kepada Rod yang khawatir dikarenakan sahabatnya tidak ada kabar. Di saat Rod mencari informasi tentang Logan, ya ternyata itu bukan nama asli dan dia dinyatakan hilang. Kemudian scene berganti kembali kepada Chris yang sudah tertangkap dan diikat di sebuah bangku. Di depannya terdapat TV yang dimana di situ menyiarkan kakeknya Rose sedang berdakwah. Dan inti dari dakwahnya adalah dia sedang melakukan penelitian yang dinamakan prosedur coagula, yang dimana orang berkulit hitam yang dikaruniai fisik yang kuat digantikan jiwanya oleh orang yang berkulit putih.
Nggak waras bukan? Fuck you. Inevitable. And who knows? Maybe one day you'll enjoy being. Di lain tempat, Rod sedang menceritakan kejadian yang menimpa sahabatnya kepada pihak kepolisian, dan ternyata dia tidak digubris. Kemudian Rod pun mencari akal untuk bisa mencari bukti, namun hasilnya nihil. Mereka keluarga psikopat yang sudah terlatih untuk mengelabui banyak orang. About fucking me, Rod. Ain't nobody thought about fucking you. Why would you say some stupid shit? What the? You ass. Fuck you. I didn't want to. Fuck you. Bye. Chris yang sudah terbangun kembali, di hadapannya ada si buta yang menjelaskan kepadanya prosedur yang akan terjadi, yang dimana Chris akan tetap hidup namun badannya dimiliki oleh si buta, dan dia berada di alam bawah sadarnya selamanya. Kemudian Chris bertanya, kenapa harus yang berkulit hitam? Kenapa nggak yang kulitnya hitam tapi disuntik putih? Fuck you. Di ruangan lain, si Dean dan Jeremy sedang menyiapkan jalannya operasi untuk si buta. Kemudian Jeremy pergi untuk menjemput Chris. Di saat Jeremy beranggapan Chris terkena hipnotis ibunya, tiba-tiba Chris menggunakan kapas yang ada di kursinya untuk lolos dari hipnotis. Lalu dengan segera Chris keluar dan menghabisi Dean dan Missy. Dengan segera Chris ingin pergi, namun ternyata Jeremy belum mati dan menimbulkan kembali pergeludan yang dimenangkan oleh Chris. Di saat Rose sedang main Tinder, Chris dengan cepat meninggalkan rumah Rose, dan di tengah jalan dia dihadang oleh Yanti sehingga menabraknya. Karena dia teringat oleh ibunya yang meninggal ditabrak lari, kemudian Chris menolong Yanti. Dan ternyata Yanti adalah neneknya Rose. Grandma. Di saat Chris lari, Rose menyuruh Yanto alias kakeknya yang mantan atlet lari untuk mengejar Chris. Dengan mudah, Chris pun ditangkap. Di saat pergeludan, Chris menggunakan flash untuk membuat si Yanto sadar dan yang terjadi... Yanto yang sudah sadar menembak Rose dan membunuh dirinya sendiri, dibandingkan tubuhnya dikendalikan oleh orang lain. Namun ternyata Rose belum tewas, dia masih sempat ingin mengambil senapan. Lalu Chris dengan cepat mencekik ke Rose. Karena Chris orang yang baik, dia tidak jadi melakukannya. Datanglah mobil polisi, lalu Rose dengan dramanya berusaha mengelabui polisi tersebut dan membuat Chris menjadi tersangkanya. Help me. I mean, I told you not to go in that house. Namun, ternyata itu Rod, sahabatnya Chris. Dan sialnya buat Rose, dia ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sekian kawan, kisah yang sangat merasiskan. Gimana filmnya? Keren kan? Menurut saya film ini tuh anti mainstream banget. Setiap scene-nya itu benar-benar mengandung makna. Jadi kalau kita nontonnya nggak fokus ya nggak akan pernah ngerti maksud dari film ini. Pesan yang bisa saya ambil dari film ini bukan cinta namanya kalau tak mengenal perbedaan,
Tapi karena adanya perbedaan lah yang lebih menguatkan cinta. Sedap. Say no to rasisme. Jangan lupa buat kalian subscribe, like, comment, and share sebagai bentuk support jika kalian suka dengan channel saya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan review film berikutnya dari saya. Arigato. Salam sempak bolong.